kewajiban suci menerangkan setiap kita bersedia terjama agama di dalam hatimu terbentang surga di tanganmu nasib bangsa. Mari beramal dan bersama bakti membangun negara, menciptakan semesta Islam sejati penuh karunia. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Merauke, yang kami hormati Ibu Indah Susanti, yang kami hormati seluruh kepala sekolah TK Aisyah Bersama Akmal beserta Dewan Guru yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan semua rekan-rekan guru yang saya sayangi dan cintai. Alhamdulillah, kita patut panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa diberikan nikmat sehat dan rezeki yang luar biasa hingga kita bisa hadir dalam kegiatan ijabah pada pagi hari ini. Dan kita juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan hadirin. Mohon saling kerjasamanya untuk saling menginformasikan kepada teman-teman kita di TK-TK yang 9 tadi, karena memang kalau tidak ada bunda-bunda yang saling mengingatkan, maka tidak ada lagi motivasi ke depan. Izinkan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang salah, perilaku saya yang mungkin tidak diinginkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu sekalian yang sudah menyampaikan sebenarnya, yaitu dan permohonan maaf beliau kepada kita semua. Insyaallah kita akan maafkan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kebahagiaan kita bersama. Tentu kami yang paling berbahagia. Kenapa kami bahagia? Karena sejatinya tidak ada perkumpulan yang akan diberikan keutamaan oleh Allah kecuali di dalamnya adalah bagaimana kita berkumpul karena Allah. Mungkin kita saling kenal, kita sama-sama berada dalam payung yang mana kita diberikan fasilitas oleh Aisyah untuk sama-sama mendakwakan agama ini, di mana ibu-ibu diberikan peran sebagai seorang guru, masya Allah, di mana guru TK ini mungkin dia nggak dikenal oleh penduduk bumi, tapi masya Allah, ketika peran ibu dijadikan sebagai sesuatu yang karena Allah, maka peran ini akan menjadi sesuatu yang dikenal oleh penduduk langit. Mendapatkan keridhaan Allah dengan mendidik anak-anak kita, dengan mengenalkan huruf-huruf satu demi satu, maka ini ketika kita bukan hanya jadikan ini sebagai profesi, kita bukan hanya niatkan sebagai pekerjaan, maka ini akan menjadi pahala jariah yang tidak ada hentinya. Ada satu pintu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siapkan kepada orang-orang yang di dunia bertemu karena Allah. Mereka mungkin berkenalan, tapi pertemuan kita kalau bukan karena Allah, maka belum tentu kita dipertemukan di akhirat. Maka ketika kita bertemu di sini karena Allah, maka kita berharap inilah menjadi wasilah bagi kita. Allah akan siapkan kita satu pintu di akhirat nanti. Allah memberikan keutamaan di mana satu hari daripada hari-hari yang kita lewati itu, setiap harinya ada waktu terbaik. Ada yang tahu? Satu hari itu ada jam yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Pagi, siang, malam, sepertiga malam, seperti itu ya. Awal malam kita masuk, maka ada sepertiga malam yang diberikan oleh Allah suatu keutamaan. Itu untuk satu hari. Di mana
kalau kita hitung 1 pekan, maka 1 pekan itu ada hari terbaik yang biasa kita jadikan sebagai momen bagi kita untuk membaca Al-Kahfi, untuk mendapat keutamaan itu hari Jumat. Ya, itu untuk 1 pekan. 1 bulan dengan keutamaan 3 hari di tengah bulan, di mana di situ banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, diantaranya puasa Yaumul Bir, ya, gitu ya, antara 13, 14, 15 seperti itu. Nah, dari semua perhitungan hari, jam dan semuanya itu, maka 1 tahun ada 1 bulan daripada 12 bulan itu yang menjadi 1 keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Semua waktunya spesial. Mulai dari 1 Ramadan sampai sebelum kita masih sampai kita Idul Fitri itu menjadi spesial bagi kita. Maka ini letaknya itu menjadi sesuatu yang spesial, istimewa. Maka jangan sampai Ramadan ini berlalu lantas tidak ada sama sekali yang kita dapat. Ramadan ini menjadi istimewa yang akan kita pertemukan. Kita akan bertemu dengan bulan yang kita jadikan sebagai bulan spesial bagi kita. Maka insya Allah di dalam bulan Ramadan itu juga Allah persiapkan amalan-amalan istimewa. Insya Allah, ya. Jadi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Maka ini menjadikan satu pertanyaan bagi kita. Boleh jadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah itu masih kurang. Maka ini menjadikan poin, sehingga bekal itu dicari sungguh-sungguh di bulan ini. Boleh jadi dosa-dosa kita itu masih terlalu banyak. Nah, sehingga bagaimana Allah menginginkan kita supaya di bulan Ramadan ini, insya Allah kita menjadikan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Melapangkan hati ini poin yang paling penting, karena tentu terutama sebagai perempuan yang mungkin biasanya lebih banyak memakai hati dibanding mungkin akal, maka sedikit aja ada tersinggung. Jangankan orang lain, dengan suami sendiri juga seperti itu. Nah, jadi ini bagaimana kita berusaha. Walaupun memang ada yang membicarakan diri kita, terkadang kita rasanya nggak nyaman sekali. Nah, maka ketika hari itu dimana kita rasakan kenyamanan yang kurang, maka lapangkan hati kita. Kalau ada yang membicarakan diri kita tentang kejelekan, ya Allah, saya kembalikan kepadamu. Memang apa yang dia persangkakan kepada diriku itu benar, perbaiki diriku. Namun kalau yang dia persangkakan itu adalah kesalahan yang tidak saya lakukan, maka ya Allah, ampuni dia. Sadarkan semoga dia menjadi tahu apa yang sesungguhnya.